Kembali bersama kami di Gocek bareng Bro Marco. Yes. Dalam kesibukannya hari ini yang sangat Asik. padat merayap, memang susah-susah gampang ketemu Bro Marco ini ya. Udah kuduga arahnya akan ke sini. Baik. Oke, kalau kita lihat El Clasico Persib versus Persija, ada soundtracknya nggak? Jadi, Tor Monitor ketua. El Clasico ketua. Asik. Persib versus Persija ketua. Asik. Kecepatannya gue bilang asiknya. Asiknya kecepatannya. Iya, oke, Tapi nggak apa-apa, nanti oke. kita ulang lagi. Jadi Boleh. ini ada hari Minggu tanggal 11 Januari. Yes. Ada pertandingan yang ditunggu-tunggu banyak orang. Terutama pendukung Persib dan Persija. Ini pertemuan dua tim yang syarat rivalitas. Yes. Persib Bandung dan Persija Jakarta. Yes. Jadi pertandingan akan berlangsung di Persib Bandung, markas Persib Gelora Bandung Lautan Api. Api, betul. Ya, betul. Jadi ini adalah pertarungan yang memang ya rivalitasnya sudah cukup lama ya. Ya. Jadi bukan kali ini aja bertemu, tapi sudah berulang kali bertemu. Ya, tapi pastinya udah dilabeli El Clasico juga gitu ya, Marco ya. Tapi katanya sebenarnya El Clasico-nya katanya harusnya bukan lawan Persija, harusnya Persija PSMS yang seperti itu, karena dari dulu di zaman era perserikatan udah ketemu gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, maksudnya dalam artian memang Persib dan Persija ini ada dua rivalitas yang memang di Liga Indonesia ini cukup panas ya. Iya, Tapi seru juga gitu sebenarnya betul. ya, Marco ya. Apalagi kalau kita lihat sekarang nih posisi Persija yang akan melawat begitu ya ke Bandung gitu. Ya. Di atas kertas juga ada 3 pemain yang tidak akan dibawa begitu ya, oleh Maurizio Souza. Jadi ya ada beberapa pemain yang absen, tapi kita fokus ke pemain yang masih bisa tampil dan kita fokus juga ke lihat klasemen sementara. Karena apa? Karena kalau kita lihat di sini, ini ada Borneo di posisi pertama ya dengan 37 poin, ada Persija di posisi kedua 35 poin, keduanya hanya berselisih selisih gol saja. Lalu ada Malut United di posisi keempat dengan 34 poin, artinya perolehan poinnya sangat tipis sekali. Dan besok Borneo akan berhadapan dengan Persita away. Yes. Lalu Malut United juga akan berhadapan dengan Persebaya away. Jadi kalau keduanya tidak meraih poin di hasilnya ini akan saling mempengaruhi betul. ya, Jadi Marco ya. apabila Borneo tidak meraih poin saat berhadapan dengan Persita dan Malut United juga meraih hasil yang sama berhadapan dengan Persebaya, maka boleh dikatakan pertandingan antara Persija Jakarta dan Persib Bandung besok itu akan menjadi penentu siapa juara paruh musim. Artinya akan duel akan semakin panas, walaupun siapa yang juara paruh musim belum tentu menjadi juara di akhir musim. Tapi paling tidak akan menunjukkan tim terbaik hingga paruh musim atau setengah kompetisi bergulir. Nah, kalau kita lihat dari sini di posisi top scorer sementara, ini juga persaingannya sebenarnya cukup seru ya. Dia ada di sini Maxwell Persija, dia 10 gol. Dan kalau kita lihat Persib sebenarnya penyerangnya ada di posisi masuk 1, 2, 3, 4, 5 ya 7 besar lah dengan 7 gol seperti ini. Dan ini tentu akan menjadi perang yang boleh dikatakan mungkin saja nanti akan berbuah banyak gol seperti itu di GBLA. Tapi yang pasti adalah Persib Bandung sudah menargetkan kemenangan karena mereka akan tampil di hadapan publik sendiri. Betul. Mereka akan tanding di depan Bobotoh. Ini merupakan sebuah gengsi yang harus dijaga seperti itu. Itu sebaliknya juga ketika Persib bertandang ke Jakarta, Persija juga akan berusaha untuk menang di hadapan publiknya sendiri. Nah, ya, apalagi kalau kita lihat juga dari head to head 5 pertemuan terakhir begitu ya. Persib Bandung ini punya keunggulan gitu ya dengan 2 kemenangan, kemudian 2 hasil imbang dan Persija dengan 1 kemenangan ya. Iya, kok kamu tahu di slide kedua ada head to head? Kan kita bisa telepati. Baik, jadi kalau boleh dikatakan pertemuannya bukan kali ini aja Maya, tadi udah berlangsung selama bermusim-musim lah kompetisi di Indonesia. Persija dan Persib ini udah sering ketemu. Ini adalah 5 pertemuan atau El Clasico Persija Persib terakhir. Di mana kalau kita lihat di atas kertas Persija hanya menang sekali di tahun 2023 saat tampil di Jakarta. Dan ada juga data yang mungkin agak sedikit mengunggulkan Persib karena selama bermain di Bandung, Persib dalam 5 pertandingan terakhir, pertemuan terakhir dengan Persija selalu menang. Kalau kita lihat di sini menang dengan 2-0 saat 2024, lalu menang 2-1 juga saat 2024 dan seri saat bermain di Jakarta. Jadi boleh dikatakan di atas kertas Persib masih diunggulkan di sini dalam pertemuan ini karena besok pertandingannya juga akan berlangsung di markas Persib Bandung. Ya, itu jadi dia. ini menjadi ya, tapi ini hanya hitung-hitungan di atas kertas. Yang pasti pemain akan menunjukkan kemampuan terbaiknya karena ini memang pertarungan syarat gengsi, ibaratnya kayak Real Madrid sama Barcelona yang seperti itu. Jadi El Clasico yang luar biasa ditunggu oleh para pecinta sepak bola Indonesia. Betul sekali, Marco. Tapi dari kelima pertemuan ini ada catatan atau sesuatu yang merecall Marco nggak soal bagaimana treatment dengan para supporter gitu? Apakah hingga saat ini supporter aman-aman aja untuk saling tandang dan kandang ini? Untuk ya saya
meliput olahraga atau sepak bola nasional ini udah cukup lama ya, dan beberapa kali menyaksikan langsung pertandingan antara Persib Bandung dan Persija Jakarta. Memang ini ada dua supporter yang memang rivalitasnya cukup panas seperti itu, dan hingga membuat pertandingan antara Persib dan Persija ini selalu mendapat pengawalan yang cukup ketat. Nah, untuk tahun ini, untuk musim ini ada imbauan penonton Persija atau Jackmania itu tidak tandang ke Persib Bandung ke Bandung, mereka cukup menyaksikan dari televisi seperti itu. Dan ini tentu untuk mengurangi gesekan yang terjadi di markas lawan. Tapi yang dalam artian untuk pengamanan sepertinya sudah cukup maksimal ya. Tadi juga ada beberapa briefing yang dilakukan oleh tim keamanan untuk mengamankan pertandingan El Clasico besok. Dan kalau nggak salah Gubernur DKI Jakarta Pramono juga mengatakan bahwa menghimbau para Jackmania untuk tidak berangkat ke Bandung. Tapi bukan berarti ya kita berharap sih sebenarnya El Clasico ini bisa seideal rivalitas Barcelona-Madrid yang dimana saat El Clasico berlangsung ada dua fans yang ada di stadion. Tapi ya untuk sementara berhubung dengan masih belum terlalu idealnya sistem pengamanan dan juga ada larangan untuk tim tamu membawa supporternya dari PSSI juga belum dicabut juga sampai saat ini. Kita berharap sih pertandingan ini nggak mengurangi tensi pertandingannya ya di lapangan, walaupun dua supporter tidak hadir di lapangan. Jadi kita berharap sih tetap fokus kita adalah ke lapangan pertandingan, di mana persaingan itu hanya 90 menit, plus waktu tambahan di luar itu ya semoga kita berharap supporter juga bisa lebih dewasa dalam menghadapi hasil pertandingan nanti. Ya, hasil pertandingan tentunya hasil dari sportivitas juga ya Marco ya. Sportivitas tidak hanya bagi para pemain begitu ya, tentu saja juga bagi para supporternya. Iya, kita sih ya selama ini pengamanan yang dilakukan memang cukup ketat, apalagi bermain di Bandung ya. Dulu ada nggak tahu sampai sekarang ya. Dulu pemain-pemain Persija itu biasanya pulang naik rantis atau naik kendaraan lapis baja dari kandangnya Persib. Nah, mudah-mudahan sebenarnya ini bisa dikurangi perlahan demi perlahan, sehingga iklim sepak bola Indonesia juga lebih sehat, lebih. Tapi ya kita nggak usah ngajarin supporter lah ya. Mereka sudah cukup dewasa sebenarnya untuk mengukur mana sebenarnya yang berpotensi untuk menimbulkan konflik berkepanjangan dan mana yang nantinya akan berujung perdamaian seperti itu. Tapi kita lebih fokus ke pertandingan di lapangan. Karena itu adalah yang ditunggu-tunggu, karena nanti akan ada duel sesama timnas. Nah, kalau kita lihat di sini. Ini ada slide ketiga ya Marco ya? Katanya kemarin cuma mau satu slide doang. Nah, ini harusnya satu slide tapi sepertinya belum siap ininya. Karena kalau satu slide kita harus pencet banyak di sini biar nanti muncul data-data yang lain. Tapi ini 3 slide dulu aja. Kita seperti biasa. Di sini adakan pertandingan atau duel sesama timnas, di mana ada di Persib Bandung sekarang boleh dikatakan dihuni banyak pemain timnas, ada 4 di sana, ada Marco, ada Eliano Rangers, ada Beckham Putra. Lalu ada siapa yang paling pojok, Mai? Ada Tom Haye. Nah, ada The Professor, Tom Haye. Jadi Eliano juga ya. Ada Eliano Rangers di situ, di sini di Persija ada Rizky Ridho dan tentu ada Jordi Amat. Ini tentu akan menarik sekali pertemuan antara sesama timnas di timnas Indonesia bertemu di level klub. Dan ini ada 2 pemain bertahan, apakah mereka bisa mengantisipasi atau meredam pergerakan dari Eliano, Beckham Putra, dan Tom Haye nantinya. Kita akan menunggu pertandingannya di hari Minggu nanti. Dan ini kalau kita lihat, ya menarik menyaksikan apabila ada 2 pemain yang di timnas bersaing di level klub. Ini biasanya mereka ini lupa bahwa mereka itu satu tim kadang di timnas gitu. Jadi tetap main ngotot untuk membela timnya masing-masing. Jadi kita berharap sebenarnya dengan kehadiran timnas ini juga para pemain timnas ini level pertandingannya juga akan lebih, kualitas pertandingannya juga akan lebih baik untuk disaksikan para pecinta sepak bola tanah air nantinya, Mike. Ya, sangat kita nantikan tentunya pertemuan El Clasico ini ya Marco ya, akan berlangsung di hari Minggu 11 Januari. Ada lagunya tuh 11 Januari. 11 Januari. 11 Januari pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat tentunya ya. Kita nantikan, semoga siapapun yang nanti menang, of course itu adalah yang terbaik untuk laga itu, dan yang terbaik juga untuk supporter kita ya, sepak bola Indonesia tentunya ya. Menghibur lah ya. Menghibur pastinya. Thank you Marco. Makasih, Mike. Nanti saya akan hubungi manajernya Marco untuk lagi ya, masih di closing juga masih. Baik. Thank you Hormat Senior. Informasi olahraga menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami. Thank you. Terima kasih, Maya.